Sobat Dominik, perkenalkan saya Jessica Putri Masyayu. Saya dari kelas 10 IPA SMA Dominikus Wonosari. Saya akan membawakan program terbaru SMA Dominikus Wonosari yang akan tayang perdana, yaitu Dominik Podcast. Kita kedatangan tamu istimewa sebagai narasumber, saksi atau pelaku sejarah SMA Dominikus Wonosari, yaitu Bapak Agustinus Jumadi. Berbicara tentang sejarah SMA Dominikus Wonosari, awal berdiri adalah dulu merupakan sekolah SPG Sanjaya. Apa itu SPG? SPG adalah sekolah pendidikan guru yang mendidik calon guru SD dan guru TK. Dari tahun 1968, Yayasan Sanjaya mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Pendidikan Guru Sanjaya. Waktu itu dikelola oleh Yayasan Sanjaya yang berpusat di Semarang, di Keuskupan Agung Semarang. Kemudian pada tahun 1989, kebijakan pemerintah menghapus sekolah pendidikan guru karena waktu itu dirasa menjadi seorang pendidik lebih untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, maka menjadi guru TK ataupun guru SD harus berijazah minimal diploma 2 atau D2. Maka pemerintah mengambil kebijakan SPG dihapus, kemudian untuk beralih fungsi menjadi sekolah menengah atas atau SMA, dan juga mungkin menjadi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dari tahun 1989 itu sampai sekarang, tentu SMA Dominikus sudah mengalami pasang surut di dalam terutama perkembangan peserta didik, begitu. Apa manfaat atau kontribusi SMA Dominikus bagi umat Katolik, Pak? Baik, terima kasih Mbak Jessica. Kalau ditanyakan sejauh mana manfaat adanya SMA Dominikus berkontribusi dalam gereja Katolik, tentu banyak sekali ya. Artinya begini, semangat menggereja itu SMA Dominikus merupakan kepanjangan penyebaran ajaran gereja di masyarakat. Karena begini, di dalam pengembangannya SMA Dominikus juga di situ terutama bagi peserta didik yang beragama Katolik itu secara khusus akan diberikan pembinaan iman Katolik. Di samping itu juga ada pelajaran agama Katolik, tetapi secara khusus sendiri bagi peserta didik atau siswa yang beragama Katolik memang diberi ruang atau secara khusus oleh suster dibina imannya. Kemudian di situ juga disampaikan bahwa bagaimana memberikan pelayanan di gereja. Tentunya juga sebagai remaja menjadi pelayan itu ya, menjadi mesdinar, menjadi lektor dan sebagainya semacam itu. Apa SMA Dominikus Wonosari saat ini masih tetap eksis seperti dahulu? Terima kasih Mbak Jessica. Kalau berbicara bagaimanakah atau apakah SMA Dominikus sekarang itu masih eksis seperti dulu, saya bisa menjawab begini. Kalau tentang bagaimana SMA Dominikus mendampingi para siswa atau murid, tentu semaksimal mungkin SMA Dominikus tetap akan memberikan pelayanan dengan berbagai cara, dengan daring dan sebagainya. Kemudian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, tentu SMA Dominikus memang kalau dilihat dari awal sejarah berdirinya beralih fungsi dari SPG ke SMA waktu itu, memang tadi saya sampaikan bahwa SMA Dominikus tentunya mengalami pasang surut dalam perkembangan siswa. Dari awal tahun SMA Dominikus berdiri, yaitu kita diizinkan menerima siswa di tahun 1989, tahun ajaran
itu kemudian awal perdana kita mendapatkan murid sejumlah 50 siswa, terdiri dari 23 siswa laki-laki dan kemudian 27 siswa perempuan waktu itu awal murid SMA Dominikus. Dan waktu itu masih ada SPG kelas 2 dan kelas 3 karena masih menyelesaikan supaya SPG itu sampai lulus, mengantarkan siswa SPG sampai lulus. Tetapi juga di situ sudah mulai menerima siswa baru sejumlah 50 siswa. Perkembangan waktu, sekalipun SMA Dominikus berdiri perdana, tetapi kita SMA Dominikus tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kunci utama adalah waktu itu adalah kedisiplinan. Dulu SPG Sanjaya itu dikenal oleh umat dan masyarakat adalah kedisiplinannya. Maka dalam merintis SMA pun juga tetap kedisiplinan menjadi prioritas utama. Itu. Pak, kok bisa dari Yayasan Sanjaya beralih ke SMA Dominikus Wonosari? Bisakah Bapak menceritakan bagaimana yang tadinya sekolah bernaung di Yayasan Sanjaya kemudian bisa bernaung di Yayasan di Santo Dominikus? Baik, terima kasih Mbak Isia. Jadi tadi belum sempat saya sampaikan awal perjalanan dari Yayasan Sanjaya kemudian ke Yayasan Santo Dominikus. Jadi begini, awal berdiri memang dikelola oleh Yayasan Sanjaya yang berpusat di Keuskupan Agung Semarang. Kemudian sekitar tahun 1980 itu Suster Santo Dominikus yang juga disebut Ordo Pewarta itu mulai berkarya di Paroki Santo Petrus Canisius Wonosari. Pada waktu itu sekarang sudah almarhum beliau Suster Gema Sujarwati UP, juga ada Suster Anastasia mulai berkarya di Santo Petrus Canisius Wonosari, di Paroki Santo Petrus Canisius Wonosari. Kemudian karena waktu itu memang Suster sebelumnya sudah berkarya di pendidikan di Bajiro, yaitu di SD Canisius Bajiro waktu itu. Kemudian dari Romo itu Suster diserai untuk mengelola SPG Sanjaya waktu itu. Kemudian setelah itu karya Yayasan Sanjaya diserahkan ke Yayasan Santo Dominikus yang diawali oleh beliau Suster Gema Sujarwati yang sekarang sudah almarhum. Kemudian setelah itu beralih fungsi menjadi SMA Dominikus sampai sekarang. Akhirnya sekolah ini dikelola oleh Yayasan Santo Dominikus. Kira-kira begitu. Ya, baik, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Boleh deh. Di umur yang 33 tahun SMA Dominikus, ini kan waktu yang sangat panjang. Apa tantangan dan solusi yang dihadapi SMA Dominikus Wonosari ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Jessica. Tantangannya di zaman sekarang, kalau boleh saya menyampaikan, dulu kenapa sampai kita siswanya banyak? Karena dulu itu kan hampir di setiap kecamatan belum ada yang namanya sekolah tingkat SMA. Baru beberapa kecamatan yang ada di luar Wonosari. Dan SMA Dominikus merupakan satu-satunya SMA Katolik di Kota Wonosari. Ada sekolah lain juga tapi di luar kecamatan Wonosari. Kemudian dulu belum gini, dari pemerintah, kebijakan pemerintah dengan diberlakunya Sisdiknas, undang-undang Sisdiknas itu juga sedikit banyak mempengaruhi animo siswa kita, animo yang masuk. Karena gini, kalau dulu itu yang namanya SMA Dominikus itu muridnya heterogen, artinya berbagai dari agama Islam, Kristen, juga Katolik itu ada, dan mereka tidak masalah. Tetapi dengan setelah diberlakunya semacam itu, akhirnya ya banyak pengaruhnya. Akhirnya sekarang SMA Dominikus
sumber utamanya, sumber siswa itu ya dari umat kita sendiri, dan beberapa juga yang dari teman atau saudara kita Kristen begitu. Maka tantangan yang terberat adalah, kalau dulu saya merasa optimisnya begini Mbak Jessica, kita di Gunung Kidul itu kan ada 3 paroki, artinya dari jumlah umat kan banyak sekali. Tentu di masing-masing paroki itu kan ada usia anak sekolah, usia SMA. Kalau umat Katolik itu mempunyai kesadaran yang tinggi, artinya mereka merasa orang Katolik, kemudian menyekolahkan di yayasan kita, di SMA satu-satunya di Wonosari, di pusat kota Wonosari ini. Saya yakin bahwa SMA Dominikus tetap akan berkembang dan ada, dan selalu ada sampai di akhir nanti. Di samping itu juga para pengelola, dalam hal ini adalah Yayasan Santo Dominikus, kemudian orang-orang yang dipercaya di dalamnya sendiri, artinya dari kepala sekolah, kemudian staf guru dan staf karyawan, pokoknya semua yang mempunyai kewenangan mengelola SMA Dominikus ini saling bahu-membahu dan bekerja sama, dalam artian bekerja mengembangkan sekolah ini. Saya rasa SMA ini akan tetap eksis, walaupun memang sekarang memang banyak tantangan. Tetapi justru tantangan itu akan menjadi sebuah istilahnya, sebuah cambuk bagi kita semua. Siswa pun juga begitu, artinya siswa pun juga mempunyai kepentingan atau dapat bisa membantu promosi sekolah. Seperti contoh Mbak Jessica sendiri, Mbak Jessica kan punya teman, misalnya Mbak Jessica aktif di gereja, kan bisa memberikan pengaruh, mengajak teman yang seusia harusnya sudah masuk SMA, diajak bergabung di SMA Dominikus. Mbak Jessica bisa menyampaikan, saya sekolah di SMA Dominikus dapat ini dan sebagainya. Diceritakan, disampaikan bahwa di SMA Dominikus benar-benar mendidik siswa untuk menyiapkan masa depan yang sangat baik. Begitu. Jadi kerjasama antar pihak sangat diperlukan ya Pak? Tentu. Jadi kerjasama sangat penting. Kuncinya itu. Kalau kita tidak mau kerjasama, maka mustahil apa yang menjadi cita-cita kita bersama ini akan dapat tercapai. Begitu tadi mengenai SMA Dominikus Wonosari. Terima kasih kepada Bapak Jumadi karena telah men-sharingkan tentang sejarah-sejarah SMA Dominikus Wonosari. Podcast kali ini saya akhiri. Sampai jumpa di podcast yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa, sahabat Dominikus.